Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2167 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar. Saya mencatat di sini ada 3 pesan yang firman Tuhan ini mau ajarkan kepada kita semua. Amin. Saudara, pesan firman Tuhan yang pertama, pastikan ketika kita datang ke rumah Tuhan, motivasi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, motivasi kita yang ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, Tuhan tahu. Amin. Apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Dengar baik, ada orang yang datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan dengan berbagai-bagai macam motivasi dan modus. Ada yang datang untuk fashion show, ada yang datang untuk mencari jodoh, ada yang datang ke gereja hanya untuk mencari relasi bisnis. Ada juga yang datang ke gereja, ke rumah Tuhan untuk mencari korban, investasi bodong, dan lain sebagainya. Hanya sedikit orang yang datang ke rumah Tuhan yang benar-benar mencari Tuhan. Itu hanya sedikit. Saya percaya yang sedikit itu yaitu saudara yang mendengarkan renungan ini. Amin. Yang betul-betul datang kalau ke rumah Tuhan, ke gereja, betul-betul datang cari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus memastikan diri kita ketika kita datang ke rumah Tuhan dengan motivasi yang benar untuk datang beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita, modus dan motif kita datang ke rumah Tuhan. Tuhan tahu. Maka dari itu saudara, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Datang untuk cari Tuhan. Amin. Bukan untuk mencari korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan, memang betul-betul kita datang cari Tuhan. Amin. Kita datang untuk beribadah kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada motivasi lain. Haleluya. Yang kedua, pesan firman Tuhan kepada kita, pastikan kita yang datang ke rumah Tuhan datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, saudara, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mendengarkan firman Tuhan itu adalah bagian yang paling penting dalam ibadah. Amin. Kenapa mendengarkan firman Tuhan sangat penting daripada memuji, menyembah, lebih penting dari doa-doa yang kita naikkan?
jauh lebih penting dari korban persembahan yang kita berikan di kantong persembahan itu. Saudara, karena memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, memberikan korban persembahan, itu semua kan adalah cara kita manusia berbicara kepada Tuhan. Cara-cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan, memuji, menyembah, dan memberikan korban persembahan. Itu cara-cara kita manusia. Mendengarkan firman Tuhan itu adalah bagian penting dalam ibadah, karena di saat firman Tuhan disampaikan, kita sedang mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi, mendengarkan firman Tuhan itu adalah bagian yang paling penting dalam kegiatan ibadah kita, karena di saat firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini. Memuji, menyembah itu kan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Kita memberikan persembahan, itu menjadi kewajiban kita sebagai ungkapan syukur kita, sebab Tuhan sudah memberkati kita. Tapi saudara, mendengarkan firman Tuhan itu menambah iman kita. Amin. Haleluya. Firman Tuhan bilang jelas, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi di saat kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita ini bertumbuh, iman kita ini bertambah. Amin. Dan kalau iman kita semakin kuat, saudara, yang menyelamatkan kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Itu yang harus terus ditambah. Saudara, iman akan bertambah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Semakin banyak firman Tuhan yang saudara dengar, saudara baca, itu akan membantu saudara menguatkan iman percaya saudara kepada Tuhan. Amin. Saudara membaca firman Tuhan, Alkitab itu meneguhkan kita. Di saat kita terpuruk di dalam firman Tuhan itu, banyak menceritakan orang-orang yang dipakai Tuhan terpuruk, tapi ketika dia datang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia dipulihkan, dia diberkati. Amin. Saudara, di saat kita membaca firman Tuhan, di saat kita terpuruk, kita menemukan ayat-ayat firman Tuhan yang menceritakan keadaan-keadaan di mana bangsa Israel atau hamba Tuhan yang dipakai Tuhan terpuruk dan dia bangkit kembali karena dia cari Tuhan. Itu kan meneguhkan iman kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang merasa gak layak di hadapan Tuhan karena dosa yang kita lakukan, mungkin begitu jahatnya kita sudah melakukan dosa dan kita merasa gak layak di hadapan Tuhan. Saudara, baca firman Tuhan. Tidak ada satu tokoh di dalam firman Tuhan selain Tuhan Yesus, ya. Selain Tuhan Yesus, semua tokoh pernah buat kesalahan. Mau dia Adam, mau dia Nuh, mau Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan seterusnya. Mereka pernah buat kesalahan fatal. Amin. Jadi jangan pernah merasa, aduh, saya sudah sangat-sangat berdosa. Saya gak layak di hadapan Tuhan. Saudara dengar ini baik. Tuhan mengasihi orang berdosa. Yang Tuhan benci itu adalah dosa itu sendiri. Tapi kalau saudara jatuh dalam dosa, saudara masih hidup, itu menandakan Tuhan masih memberi kita kesempatan. Untuk apa? Untuk bertobat. Saudara, kalau kita sudah mati, itu artinya kesempatan untuk kita bertobat sudah tertutup. Jadi saudara jangan pernah merasa, aduh, saya sudah sangat berdosa, saya tidak layak. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dan dosa-dosa saudara telah ditebus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Yesus telah membayar lunas.
Saudara yang mendengar firman Tuhan ini, dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara. Bertobat, kembali ke jalan Tuhan, dan lakukan lagi kebenaran firman. Amin. Maka saudara akan dipulihkan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara selalu mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu meneguhkan, menguatkan, dan memberkati kita. Jadi dengar ini baik-baik. Di saat firman Tuhan disampaikan, fokuslah mendengarkan firman. Amin. Berdiam diri. Jangan sampai saudara sudah berdiam diri terus dengkur saudara, tidur saudara, jangan. Saudara harus hormati firman Tuhan yang disampaikan. Kita mendengar dengan baik. Amin. Karena firman Tuhan ini jelas, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Ambil waktu secara pribadi untuk berdiam diri, mendengarkan firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang ketiga, pastikan kita yang datang ke rumah Tuhan mau diproses Tuhan. Amin. Ada banyak orang Kristen hanya mau berkat tapi tidak mau proses. Saudara, saya percaya kalau kita diproses Tuhan, itu artinya Tuhan mau kita semakin dipermuliakan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, Tuhan mau kita mengalami proses Tuhan di rumah Tuhan. Saudara, ketika kita ada di rumah Tuhan, Tuhan mau kita diproses. Sama seperti kita ada di dalam rumah kita sendiri. Kita diproses, kita dilahirkan, dibesarkan, dan kita diproses. Ada gesekan-gesekan terjadi. Saudara bersaudara, saudara dengan orang tua saudara. Firman Tuhan kan berkata, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Nah, saudara, jangan merasa kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, lalu di gambaran saudara, wah semua orang Kristen itu, wah seperti malaikat apalagi hamba Tuhan. Tidak saudara. Orang-orang yang ada di gereja itu dipakai Tuhan untuk memproses saudara dan saya. Saya diproses oleh jemaat, jemaat juga diproses melalui saya. Di mana? Di gereja, di rumah Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rumah Tuhan itu adalah tempat kita diproses supaya kita yang tadinya anak-anak rohani menjadi dewasa sampai kita akhirnya mandiri. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sedang diproses Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tuhan mau ketika kita diproses, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, semakin kita mengeraskan hati, itu proses itu akan semakin berat. Tapi kalau kita melembutkan hati kita, itu sama seperti tanah liat yang sudah siap dibentuk menjadi keramik, menjadi guci, menjadi wadah tempayan dan lain sebagainya. Tapi kalau masih keras, kita akan terus diproses, diinjak, dipukul-pukul sampai tanah liat itu menjadi lembut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sedang memproses kita, jangan keraskan hati, jangan berontak, jangan melawan. Jalani saja. Saya percaya Tuhan tidak sampai hati membiarkan kita terus-menerus menderita. Ada waktunya di mana kita akan melihat kita yang sekarang menangis, di lain hari kita akan tertawa. Amin. Kemarin kita sudah belajar, semua ada masanya, semua ada waktunya. Dan di proses itu memang tidak mengenakan. Tapi percayalah,
kalau kita sudah melewati semua proses itu, yang ada bukan lagi tangisan air mata tetapi sukacita. Amin. Saudara lihat anak-anak siswa SMP, SMA, kalau mereka sudah selesai ujian, apa reaksi mereka? Wah, mereka merayakan, mereka bersukacita. Betul? Saudara, kalau saat ini saudara mengalami tekanan, pergumulan yang berat dalam hidup saudara, tetap sabar. Jalani proses itu. Jangan lari dari kenyataan. Hadapi. Percayalah bahwa satu saat nanti semua proses itu akan selesai dan kita akan bersukacita. Tangisan, air mata yang keluar saat ini akan digantikan menjadi sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara yang datang ke rumah Tuhan, pastikan saudara menerima proses Tuhan itu. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Yang pertama, pastikan kita yang datang ke rumah Tuhan memiliki motivasi yang benar, yaitu beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, pastikan kita yang datang ke rumah Tuhan datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, pastikan kita yang datang ke rumah Tuhan siap diproses oleh Tuhan di rumah Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Mari kita terus datang ke rumah Tuhan, datang untuk beribadah kepada Tuhan, datang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan siap diproses oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa khusus untuk tanggal 20 Juni, perayaan hari ulang tahun yang ke-6, audio renungan pagi ini mengudara. Tuhan Yesus yang ambil alih acara itu. Baik itu pelayan-pelayan sampai pembicara. Tuhan sediakan semua dana-dana yang kami butuhkan. Tempatnya Tuhan sediakan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati semua yang sudah menabur. Tuhan memberkati dengan limpah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan dari surga turun. Memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tanggal 20 Juni sebentar lagi. Sebagai ungkapan syukur kita akan buat KKR dan berbagi di panti-panti asuhan dan panti-panti jompo. Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, silakan menabur di nomor rekening Bank Mandiri 14503 kali 6719476. Atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mauntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara mensupport pelayanan ini, saudara menjadi bagian bersama dengan saya dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Haleluya.
Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung lewat doa, daya, dan dana. Tuhan membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.